Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listriani dari akuntansi 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik parametrik dan uji beda. Untuk pengertiannya, statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Untuk uji beda atau t-test adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis, komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antar suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan. Hipotesis dan kriteria. Di sini untuk hipotesisnya, H0 rata-rata sama dengan nilai acuan, HA rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Untuk kriterianya, jika T dihitung kurang dari T-table atau signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Jika T dihitung lebih dari T-table atau signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Uji beda terdiri dari yang pertama, one sample t-test merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Yang kedua, uji independen sample t-test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Yang ketiga, uji paired sample t-test merupakan penelitian bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan atau seperti perbandingan nilai sebelum dan nilai sesudah. Lalu selanjutnya di sini ada one sample t-test. Saya akan menggunakan SPSS untuk mengerjakannya dengan contoh kasus. Orang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa PBRC angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019. Dalam kasus ini, penelitian memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEBRC angkatan 2019 yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Dengan nilai acuan 55 kg, rumusan hipotesis penelitian dalam uji one sample t-test. H0 sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 dengan nilai 55 kg. HA sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg. SPSS secara Delft menggunakan nilai signifikasi 0,05. Yang pertama, jika nilai signifikasi 2 tile kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dan sebaliknya, jika nilai signifikasi 2 tile lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuka program SPSS. Di sini saya akan mengimpor data. File, impor data. Karena saya akan mengimpor data Excel, kita pilih Excel. Lalu kita buka latihan data one sample t-test. Kita klik OK. Setelah muncul di sini kita klik Analyze, Compare Means, lalu pilih One Sample t-test. Di sini untuk kita pilih berat badan, kita pindahkan. Karena di sini kita menggunakan acuan 55 kg untuk berat badan, di sini kita tulis 55. Kita klik OK.
Di sini sudah muncul datanya. Yang pertama di sini ada one sampel statistik dengan berat badan N10, min 5,9, standar deviasi 7,379. Lalu di sini ada one sample test, yaitu dengan signifikasinya 0,021, yaitu lebih besar dari 0,05 jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Berarti di sini H0 sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Lalu selanjutnya untuk independent sample test menggunakan SPSS. Di sini ada contoh kasus, seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A atau kelompok 1 dengan kelas B, kelompok 2, angkatan 2019. Kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan, sedangkan pada kelompok B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Untuk variable value-nya, kelompok 1 tidak menggunakan Excel, kelompok 2 menggunakan Excel. Lalu untuk rumusan hipotesis penelitian dalam uji one sample test, H0 sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 dengan kelompok 2. HA sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Lalu untuk dasar pengambilan keputusan uji independent sample test, nilai signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Lalu sebaliknya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Lalu selanjutnya di sini kita pindah ke SPSS-nya. Di sini kita klik file, impor data, kita gunakan Excel, lalu kita pilih data latihan independent test. Kita klik OK. Ini dia akan muncul. Lalu selanjutnya di sini kita klik analyze, compare min, lalu independent sample test. Di sini untuk nilai kita tes variabelnya kita masukkan nilai, lalu untuk di grup variabelnya kita masukkan kelompok. Lalu di define grupnya kita ubah. Di sini kan untuk grup 1 kita yang menggunakan Excel kita tulis 1, dan untuk grup 2 yang tidak menggunakan Excel kita tulis 2. Kita klik OK. Lalu di sini untuk grup statistiknya sudah muncul. Untuk kelompok 1 yang menggunakan Excel dan kelompok 2 tidak menggunakan Excel dengan jumlah 15 orang. Lalu untuk minnya untuk kelompok 1 82,27 dengan standar deviasi 7,658. Lalu untuk kelompok 2 dengan min 88,60 dengan standar deviasi 6,63. Untuk equal variance assume di sini angkanya di atas 0,05, dan untuk equal variance not assume-nya angkanya di bawah 0,05. Jadi di sini kita ambil angkanya equal variance assume, yaitu HO-nya itu ditolak dan HA-nya itu diterima. Lalu selanjutnya kita ke paired sample test dengan contoh kasus. Sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat
penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Dengan rumusan hipotesis penelitian, H0 sama dengan tidak ada perbedaan antara berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya tidak ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. HA sama dengan ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Dasar pengambilan keputusan uji independen sampel t-test. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Lalu sekarang kita buka SPSS-nya. Kita klik Open Data. Kita ubah di sini Excel. Lalu kita ambil data latihan Pirate Test. Kita klik OK. Lalu kita ke Analyze. Pirate Mean, Pirate. Pirate sampel t-test. Di sini untuk variabel satunya sebelum dan variabel 2-nya sesudah. Kita klik OK. Lalu di sini akan muncul berat badan sebelum menggunakan obat dan sesudah menggunakan obat. Di sini rata-rata berat badan sebelum menggunakan obat 6681 dan sesudahnya di sini ada 61,94. Jumlah datanya di sini ada 16 dengan standar deviasi sebelum menggunakan obat 6,656 dan sesudah 6,403. Lalu di sini Pirate sample correction-nya kan 0,0 lebih kecil daripada 0,05, maka di sini nilai signifikannya untuk keputusannya karena kurang dari 0,5 maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sekian presentasi saya, semoga dapat dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.